Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadirin salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama untuk mendengarkan kajian tafsir tematik Al-Quran yang dibimbing langsung oleh guru kita, Kiai Haji Ilham bin Qasim MA. Untuk pekan kali ini kita akan membahas surah Al-Kahfi, Quran surah ke-18 ayat 29 yang temanya Faman sya'a. Mudah-mudahan kita yang ikut hadir dalam majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang, sehat walafiat dan mendapatkan barokah serta ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kemudian langsung saja untuk memperpanjang kesempatan kita akan mendengarkan langsung kajian hari ini eh, untuk temanya faman syaa. Mudah-mudahan guru kita yang hadir di depan kita mendapatkan insya Allah Allah berikan umur panjang insya Amin. Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Ilham bin Qasim untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu berkumpul di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Baiklah, judul kajian kita di subuh hari ini diambil dari surah ke-18. Surah Al-Kahfi ayat 29, yaitu faman syaa, yang lengkapnya ayat itu berbunyi wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ada kata-kata faman syaa diikuti dengan waman syaa. Judulnya adalah faman syaa. Apakah arti dan makna dari judul ini? Apa hubungan judul ini dengan judul yang lalu? Dan apa pesan-pesan pentingnya? Itulah yang menjadi intisari kajian kita. Kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di bawah judul Faman Syaa. Arti judul ini adalah fa maka, man siapa, syaa yang mau atau yang menginginkan. Oleh karena itu, faman syaa artinya maka
siapa yang mau, nah itu. Mari kita lihat terjemahan untuk melihat arti dari judul ini. Silakan. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaknya ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang bergejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk di tempat istirahat yang paling jelek. Ya, itulah dia arti faman syaa. Siapa yang berkehendak, siapa yang mau, siapa yang ingin kafir, silakan. Mau beriman, silakan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih menjadi orang beriman, tetap menjadi orang beriman, atau menjadi kafir. Itu sebabnya dikatakan tidak ada paksaan dalam agama. Allah telah memberikan pilihan kepada kita. Mari kita lihat surat 2. Surah 2 adalah surah Al-Baqarah. Kita sering mendengar ayat kursi. Ayat kursi itu ayat 255. Tapi mari kita lihat ayat setelah ayat kursi, yaitu ayat 256. Ayat kursinya 255, tapi yang akan kita baca ayat setelahnya 256, yaitu kata-kata La ikraha fiddin. Silakan. Surah Tidak ada Al-Baqarah. paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itulah artinya, siapa yang mau ikut kebaikan, silakan. Siapa mau menolak kebenaran, silakan juga. Jadi ayat ini menegaskan Allah mau beriman, silakan. Siapa mau kafir, silakan. Siapa mau ikut setan, silakan. Silakan. Jadi sekali lagi tidak ada paksaan. Kata Allah kalau untuk memaksa orang beriman, ngapain pakai tenaga nabi? Ngapain pakai tenaga manusia? Kalau ingin maksa orang untuk beriman, Allah langsung. Barang siapa 1 minggu atau 1 pekan tidak pernah ngaji, maka giginya dicopot 1. Nah, itu Allah langsung turun tangan, panggil malaikat. Siapa nih? Tandain ini orang-orang sekitar Masjid Nurul Hidayah. Siapa yang seminggu ini nggak ngaji? Cungkil giginya gitu. Aduh, itu bisa ya begitu. Tapi Allah nggak begitu. Efektif pakai malaikat. Siapa nggak tahu sholat subuh, tampar. Atau pagi-pagi kelihatan udah ada ini. Itu. Ya Allah nggak begitu. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Pada surah 10. Pada surah 10, surah Yunus. Surah Yunus adalah surah ke-10. Pada ayat 99 dikatakan begini. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Silakan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang yang beriman? Ya, kalau Tuhan mau bisa saja, tapi dia enggak. Allah memberi pilihan kepada manusia untuk memilih apa yang dikehendakinya. Itulah arti dari faman syaa, sedangkan makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia agar berhati-hati terhadap pilihannya. Jadi bukan mentang-mentang Allah beri pilihan sesuka hati kita milih, tidak.
Allah katakan, siapa mau silakan. Siapa mau ini silakan. Itu artinya berhati-hatilah memilih apa yang jadi pilihan. Jadi kalau artinya tadi sekali lagi barang siapa yang mau begini, itu dibalik itu adalah Allah menyadarkan kita hati-hati ya. Pilihan itu hati-hati. Walaupun diberi kebebasan, tapi pikirkan pilihan itu. Itulah makna di balik faman sya'a. Kita langsung saja masuki pembahasan kedua, hubungan. Judul terakhir kita di surat 17 adalah karomna. Kami telah keramatkan. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Bila judul yang lalu menjelaskan mulianya, keramatnya anak cucu Adam atau manusia, maka judul sekarang mengingatkan tanda mulianya manusia adalah dia diberi kebebasan. Jadi kebebasan itu yang diberikan Allah kepada kita, itu menunjukkan kita mulia. Dan kalau kita memegang tadi kepingin itu dengan baik, kita akan tetap mulia. Jadi kalau kita bijak dalam masalah pilihan, kita akan tetap mulia. Tapi kalau tidak bijak, kita menjadi hina. Jadi sekali lagi, tanda manusia itu mulia, dia punya kebebasan untuk memilih. Itu tanda kita mulia. Yang tadi tidak punya pilihan, itu budak. Budak nggak bisa katakan bahwa budak itu sudah menjadi milik tuannya, nggak punya kepilihan. Ya disuruh ya begitu. Budak. Karena budak itu dianggap sama dengan binatang. Oleh karena itu, bila judul yang lalu menjelaskan manusia ini mulia, maka judul sekarang mengingatkan tanda manusia mulia adalah diberi Allah pilihan. Dan agar tetap mulia, berhati-hatilah terhadap keinginan yang kita pilih itu, yang kita inginkan itu apa? Hati-hati. Karena itu bisa membuat manusia tidak mulia lagi. Nah, kita akan sampai saja langsung kepada pesan-pesan, karena ini yang paling penting, yaitu sikap terhadap keinginan. Bagaimana kita supaya tetap mulia? Yang menentukannya keinginan. Bagaimana pesan-pesan di bawah judul keinginan ini berdasarkan surah Al-Kahfi, kita akan mulai dengan 3 pesan penting. Perhatikan 3 ini. Jadi kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita pilih yang kita inginkan, tapi hati-hati. Hati-hati terhadap keinginan. Bagaimana supaya berhati-hati? Di surah Al-Kahfi kita diingatkan dengan 3 pesan penting. Pertama, selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Allah maunya begini. Kita maunya begini. Selaraskan. Jangan kemauan kita berlawanan dengan keinginan Allah. Itu nomor 1. Allah punya keinginan. Kita punya keinginan. Oleh karena itu selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Itulah yang disebut dengan istilah mencari ridho Allah. Aku yang kuinginkan adalah apa yang Allah inginkan. Keinginan kita biasanya itu dimasuki oleh keinginan setan itu. Makanya hati-hati. Supaya kita aman, supaya tetap mulia, selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Dalam praktiknya, kita mau ini, kita katakan, ini Allah ridho apa enggak gitu. Di setiap melakukan itu. Setiap melakukan apa saja, pastikan. Yang kulakukan ini, yang kuucapkan ini, yang kupikirkan ini, Allah ridho atau tidak? Itu sikap terhadap keinginan. Jadi jangan sesuka hati saja. Pikirkan, apakah yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Allah. Bagaimana mengetahui keinginan Allah? Allah jelaskan, Allah ingin itu begini. Di dalam kitab suci itu tertera keinginan Allah. Mari kita lihat surah Al-Kahfi. Ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا. Silakan. Segala puji kepada Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. Ya, jadi siapa yang mengikuti petunjuk Allah berarti nggak bengkok, nggak nyimpang, dia selaras. Terus, Sebagaimana bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. jadi ya, itu makanya pesan pertama dia di antara pesan-pesan utama yang Allah berikan pada Nabi Adam, Allah bilang, Adam, kira-kira dalam bahasa narasi begini, Adam, kau di surga, kau turun ke dunia, karena tugas Nabi Adam adalah khalifah. Nanti kau akan kembali lagi ke surga ini. Tapi ikuti petunjukku. Mari kita lihat surat 2. Pada surat 2 Al-Baqarah ayat 36 dikatakan begini. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Silakan. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal yang kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, di bumi ini ada tempat tinggal, tempat kesenangan sampai suatu waktu. Kalian akan kembali lagi ke surga. Tapi caranya ayat 38. Langsung. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Enggak, Tuhan. langsung 38 aja. 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka tidak akan bersedih hati. Iya. Setan mengeluarkan manusia Adam dari surga. Dan sekarang dia menghalangi anak cucu Adam kembali ke surga. Jadi ketetapan Allah, kalian diciptakan, Adam diciptakan di surga dan beranak pinak di muka bumi ini, itu nanti setelah sekian lama akan kembali ke surga. Itu nggak mau iblis. Iblis mengeluarkan manusia dari surga dan sekarang menghalangi manusia dari surga. Caranya, mau Allah kita kembali ke surga. Allah panggil, kalian kembali ke surga ya. Mau setan, kita ke neraka. Allah mengundang kita ke surga. Itu kehendak, itu kemauan Allah. Mau setan, kita menemani di neraka gitu. Kita punya pilihan. Mau pilih tadi ke surga atau pilih ke neraka sama setan. Kalau ditanya sama kita jawabannya apa? Kita akan pilih, kita akan katakan pilih ke surga. Itu kayak mau kita. Tapi dalam kenyataan banyak manusia yang memilih ingin sama setan. Gitu. Apa buktinya? Kalau ingin kita tadi benar-benar ingin ke surga, Allah menginginkan kita ke surga itu Allah. Allah mengundang kita ke surga artinya Allah mau kita itu ke surga. Mau setan kita namanya di neraka. Kita katakan aku nggak mau ikut setan, aku maunya mau Allah ke surga. Iya kata kita. Tapi coba perhatikan. Sudahkah kita komitmen dengan kata-kata itu? Kalau kita ingin ke surga, selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Allah ingin kita ke surga, oke, kita ingin ke surga juga. Apa tandanya? Tandanya adalah bahwa kita sama keinginan kita dengan Allah, ikutin jalannya. Ini yang namanya kita kalau kita analogikan, kita ingin ke rumah teman. Rumahnya di Bintaro, ya Bintaro. Jangan Bintara, nanti ke Pulau Gebang. Bintaro ya Bintaro gitu. Itu setan memperlihatkan manusia. Surga
disimpangkannya ke neraka, dibelokkannya. Jadi Quran jalan untuk mengikuti petunjuk Allah. Setan gak suka. Dan dikatakan di surah 47. Ada surat 47. Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan begini. Ayat 9. وَلَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat ke-47. Mari kita lihat terjemahan ayat 9. Yang demikian itu karena mereka membenci apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Allah dari Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka. Iya, benci. Banyak tuh. Dia nggak suka sama firman Allah. Jadi dikatakan ini undangan, ini jalan ke surga. Enggak mau. Tapi kita tadi mau ke surga, mau sesuai keinginan Allah. Karena Allah ngundang kita ke surga, itu keinginan Allah. Tapi mereka memilih kemauan setan. Sehingga pada surat 43 dikatakan begini. Surah 43, surah Az-Zukhruf, ayat 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Silakan. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Jadi kalau selaras keinginan dia dari keinginan Allah, caranya ikutin Quran, nggak ada bengkok di sana. Siapa berpaling, berarti dia membiarkan setan menguasainya. Lanjut. Dan sungguh mereka setan-setan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, kita akan katakan kepada orang yang ingin ke Kebayoran, itu ke sana Pak, Kebayoran. Kalau dia betul-betul mau ke Kebayoran, situ Pak. Tahu ada orang mau ke Kebayoran, caranya ke Kemayoran, agak-agak mirip gitu. Itu beda. Alangkah tadi itu lucunya. Orang ingin ke Kebayoran, tapi ngarah ke Kemayoran. Itu kita maklum, kita katakan ini orang ngapain sih? Katanya mau ke Kebayoran, kok ngarah ke Kemayoran? Itu kita gampang katakan. Tapi coba kita perhatikan diri kita. Kita katakan ingin ke surga. Keinginan Allah kita ke surga. Tapi kenapa yang kita ikuti adalah keinginan setan ke neraka? Apa buktinya? Allah menunjukkan jalan ke surga melalui kitab suci. Tapi kita abaikan alamat untuk ke sana. Dan kita tidak peduli. Kita kira kita sudah benar. Baca lagi ayat 37-nya. Dan sungguh mereka setan-setan benar-benar menghalang-halangi mereka di jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Iya, banyak orang mengira udah nggak usah pakai kitab suci, pokoknya kan sudah baik. Dari mana tahu dia baik kalau nggak ada pedoman baik? Itu baik palsu. Bisa dikiranya baik. Padahal itu bau. Itu cuma merubah satu hukum saja. Oleh karena itu hati-hati. Bila kita ingin supaya kita tetap mulia, dan bagaimana sikap terhadap keinginan kita? Nomor satu, selaraskan keinginan kita dan keinginan Allah. Caranya ikuti petunjuk Al-Quran yang lurus, yang tidak bengkok. Kedua, agar kita tetap mulia, maka pesan kedua adalah maklumi keinginan orang dan kendalikan keinginan diri. Jadi maklumi keinginan orang, tapi kendalikan keinginan diri. Contoh gampangnya begini. Kita nggak bisa maksa orang, karena Allah sendiri nggak maksa kita. Kita jalan, tahu orang maki kita. Nggak bisa kita tadi paksa orang nutup mulut, nggak bisa. Orang punya mulut. Allah saja dimaki-maki orang. Allah saja disekutukan orang.
Dan Allah sabar menerimanya. Itu artinya kita nggak bisa kontrol mulut orang. Kita nggak bisa kontrol pikiran orang. Nggak bisa, maklumin aja. Dia punya pilihan. Allah beri itu. Jadi maklumi keinginan orang. Jadi adalah tadi suatu hal yang sia-sia. Kok dia yang gitu kan aku ya? Itu pasti dahulu Ustaz. Kok dia sampai hati? Itu pilihan dia. Orang melakukan hal macam-macam, itu pilihan dia. Orang maki kita, itu pilihan dia. Maklumilah dia milih maki. Tapi kita punya kendali menjawab itu. Artinya, ketika orang menyakiti kita, ketika orang tadi memaki kita, kita punya pilihan. Kita bisa kendalikan pilihan itu. Jadi tidak mesti, kenapa kau maki dia? Karena dia maki aku. Kenapa kau maki dia? Karena dia memaki aku. Itu nggak begitu. Nggak mesti kalau orang memaki kita, jawabannya makian. Ketika orang memaki kita atau menyakiti kita, merugikan kita, kita bisa pilihan kita banyak. Bisa kita balas, itu maunya setan. Bisa juga ketika orang maki kita, kita kasih tadi sama dia es jeruk. Aduh, dia maki kita. Maaf Pak, mungkin Bapak aus karena maki saya sudah kian lama. Ini Pak, jelus sakit. Ternyata dia maki lagi. Mungkin jeruknya kurang. Ini Pak, es oyen. Bisa gitu. Bisa gitu. Bisa juga kita tinggalkan. Itu pilihan nama kita. Jadi tidak karena aku dimaki, maka aku akan memaki. Itu nggak begitu. Oleh karena itu, maklumi keinginan orang. Kita nggak bisa kontrol keinginan orang. Yang bisa kita kendalikan itu adalah pilihan kita. Memaki atau tidak, itu pilihan kita. Jadi sekali lagi katakan, I am the king of my will. Aku adalah tuan dari keinginanku. Dia bisa memakiku. Aku punya pilihan untuk membalas maki atau dengan tersenyum. Itu pilihan kita. Oleh karena itu, maklumi keinginan orang. Tapi kendalikan keinginan kita. Jangan coba-coba kendalikan keinginan orang. Apabila orang dipaksa, secara hukum itu nggak ada efek. Nggak ada efek. Seorang dipaksa, kafir. Terpaksa dia kafir. Nggak ada efek. Kata Allah, kau terpaksa mengatakan kafir. Dan memang terpaksa. Kau tidak dianggap kafir. Asal hatimu tetap mengatakan, aku tidak kafir. Mulutku saja terpaksa mengatakan kafir. Hatiku tidak. Jadi yang dipaksa badannya. Hatinya tetap pada Allah. Allah katakan, itu ucapanmu kafir. Tidak ngefek. Tidak ada pengaruh. Dikatakan di surat 6. Surat 16 ya, bukan 6. Surat 16 ayat 106. 16 itu adalah surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Silakan. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan beriman, tetapi orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Iya. Jadi siapa yang kafir setelah dia beriman, tapi dia terpaksa hatinya beriman, itu nggak ada apa-apa. Tidak mengapa. Baca sekali lagi. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dan beriman. Tidak, dia tidak berdosa. Nah, itu dia. Tidak ngefek. Kenapa? Karena terpaksa. Artinya keterpaksaan itu tidak pengaruh secara hukum. Oleh karena itu, maklumin orang. Jadi contoh yang lain adalah orang membuat hal yang membuat kita sakit. Tapi pilihan sakit atau tidak itu kita. Kok dia ngomong gini ya? Dia ngomong itu nggak bisa kita atur. Mulutnya sudah begitu, pikirannya ngarah ke sana. Yang bisa kita atur adalah akibat dia ngomong kita sedih atau tidak. Itu pilihan kita. Ketika orang ngata-ngatain Rasulullah, ketika orang tadi pinginnya kafir, ketika orang pingin menyakiti Rasulullah,
Itu Rasulullah memilih sedih. Kata Allah, kenapa kau pilih sedih? Orang ngatainmu itu mulut dia. Sikapmu bisa memaklumi, bisa bersedih, bisa yang lain. Tapi jangan kau pilih sedih. Ketika orang ngata-ngatakan kita, jangan pilihkan sedih. Dan kesedihan itu membuat kita rusak. Itu enggak. Bukan gitu maksud Allah. Jika orang mengata-ngatain kita, itu bukan agar kita hancur. Ketika orang mengatain kita, agar kita bisa melihat betapa orang itu punya pilihan tapi dia milih itu, maklumin aja. Bahkan kasihani. Kenapa dia punya mulut kok maki-maki itu? Jadi kita maklum ya. Oh ya, dia belum sampai ke tingkatan untuk menguasai mulutnya itu. Bukan malah tadi kita kecewa. Prihatin, oke. Kecewa jangan. Sungguh ketika tadi itu ingin sekali orang beriman. Ternyata orang itu nggak beriman. Rasulullah kecewa. Kata Allah jangan begitu. Mari kita lihat surat 18. Pada surat 18, sila. Ayat 6 dikatakan begini. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Silakan. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Ya, ini. jadi orang melakukan itu, maklumi. Pilihan kita, reaksi kita atas kelakuannya, itu pilihan kita. Kita bisa sedih, kita bisa kecewa, pilihan kita. Tapi Allah mengajarkan, jangan merusak diri kita. Rasulullah SAW tentulah tadi karena tadi sayangnya, dia sampai jadi kepikiran kenapa orangnya begini, kok ajak ke surga kok dia nggak mau. Itu Nabi prihatin ya. Tapi prihatin sendiri itu sendiri, itu dilarang Allah. Jangan sampai merusak diri. Jangan sampai bunuh diri. Pada surat 36, kalau ini surah Kahfi, maka surat 36 surah Yasin. Kita sering dengar kata-kata fala yahzunka qawluhu 36 ayat 76. Karena Nabi responnya sedih. Itu memang standar ya. Rasulullah juga adalah manusia. Itu kalau pertamanya sedih, iya. Tapi kalau sampai kesedihan itu merusak, itu nggak boleh. Jangan. Maklumi dan kendalikan emosi kita. Baca surat 36 ayat 76. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka Oh, nyatakan. nggak tahu aja mereka itu. Ya, kita kenapa dia melakukan ini? Kita mungkin bersedih malah, kita malah tadi itu kita simpati. Oh, rupanya dia maki-maki aku itu bukan karena dia keinginan dia, ada yang lain. Nah, kalau kita tahu di balik itu, mungkin kita tidak akan mengecewakan diri kita. Kita akan maklum. Oleh karena itu, maklumi pilihan orang, tapi kendalikan pilihan kita. Tidak ada rumus karena dia maki maka maki, enggak gitu. Bila orang maki kita, maklumi kelakuan jahat orang kepada kita, maklumi kalau kita dikecewakan, tapi kendalikan respon kita. Itu makanya Allah mengatakan, kalau kau nanti dikata-katai, bahkan difitnah, kau punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Itu bagus, itu latihan. Latihan kita untuk memaklumi kelakuan orang dan mengkontrol pilihan kita. Pada surat 24 ayat 11 dikatakan begini. Surat 24 surat An-Nur ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Surat 24 An-Nur ayat 11 bisa dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Bahkan Setiap terbaik ya. setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya,
Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa-dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang paling besar pula. Dalam pergaulan ini, kadang-kadang kita sekarang ada pergaulan komunitas WA macam-macam. Itu nggak bisa kita kontrol, orang macam-macam. Nanti ternyata kita mendapat fitnah. Itu kata Allah, kau akan mendapatkan itu dalam grup, dalam lingkungan kita berada. Kawan-kawan dekat kadang-kadang. Jangan kau kira itu buruk. Jadi artinya siap-siap menghadapi itu. Maklumilah orang seperti itu. Tapi pilihan itu kau belajar untuk menjadi baik. Itu bagus hati. Jadi jangan kenapa dia gitu. Semoga Allah, kalau itu kata Allah, itu malaikat udah catat. Gak usah kata-kata itu. Responmu. Jadi kita maklumi keinginan orang, kendalikan respon kita terhadap tadi itu, apa yang dilakukan kepada kita. Itu bagus untuk pelajaran kita dalam menguatkan batin. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, pikirkan hasil dari atau akibat dari pilihan. Kita hanya bisa memilih, ini aku melakukan ini. Tapi kita tidak bebas memilih hasil. Contoh, kita bebas. Mau milih durian atau mangga. Bebas, bebas. Tapi kita nggak bisa memilih hasil, reaksinya. Kalau kita milih mangga, maka dapat kita rasa mangga. Kalau kita milih durian, dapatnya rasa durian. Kita hanya bisa bebas memilih suatu tindakan, nggak bebas memilih hasil. Maksudnya, kalau kita makan cabai, iya hasilnya pedas. Itu memang resiko. Jadi kita bisa memilih sesuatu, tapi kita nggak bisa memilih resiko. Kita nggak pingin maunya gini, tapi hasilnya gini nggak bisa. Itu sudah ada rumusnya, ada aksi, ada reaksi, ada pilihan, ada resiko. Itu makanya pada surat Al-Kahfi yang menjadi judul kita, baca kembali ayat 29. Silakan mau pilih kafir atau mukmin, tapi ingat pilihan memiliki resiko. Kau pilih beriman, kau kan aman. Kau pilih kafir, kau kan terkubur dalam penderitaan. Mari kita lihat surat 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Titik. Kamu bebas milih, tapi ingat, pilihan mengandung resiko. Lanjut. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dari tempat istirahat yang paling jelek. So, kalau milih kafir, kalau milih beriman, ayat selanjutnya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala yang mereka kerjakan dari perbuatan yang paling baik Nah, itu. itulah dia tentang bagaimana sikap kita terhadap keinginan kita. Judul hari ini, siapa yang ingin, siapa yang mau. Makna di baliknya, kita punya kebebasan memilih apa yang kita inginkan. Hubungannya dengan judul yang lalu, itulah tanda kemuliaan kita. Judul yang lalu Allah katakan kami muliakan manusia. Dan tanda kemuliaan Allah beri kita kesempatan untuk memilih. Hati-hati dengan pilihan. Karena pilihan bisa membuat kita tetap mulia, tapi bisa juga menjadi hina. Oleh karena itu di Al-Kahfi diingatkan 3 sikap tentang keinginan. Pertama, selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Yang kedua, maklumi keinginan orang, kendalikan keinginan kita. Yang ketiga, hati-hati. Keinginan itu mempunyai resiko. Bijaklah dalam memilih keinginan. Jangan memilih keinginan yang salah, karena resikonya akan parah. Demikian. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin itu saja pemaparan materi dari guru kita. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi jamaah via Zoom atau via offline. Barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan hormat.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus. Alhamdulillah Pak. Ya, cukup jelas penjelasannya ini luar biasa karena pilihan itu memang eh, kalau kita lupa eh, tadi mengingat penilaian karena ada resiko maka sering terjebak manusia itu. Terutama Pak dalam hal pemilihan yang itu adalah keadaan pemilihan di dunia. Pemilihan yang lebih banyak mendasarkan logika. Sedangkan logika ini kan ya eh, pikiran manusia yang mengendalikan ruh. Kalau ruh itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa ruh ini yang bicara sebenarnya pikiran ini berdasarkan ya kadang-kadang kamuflase atau tidak benar, banyak tidak benarnya. Nah, padahal kita ingin supaya selamat sampai surga nanti. Pertanyaannya, bagaimana pilihan yang berdasarkan logika yang kadang-kadang karena hal logika itu membenarkan dan benar-benar seakan-akan membuat kita lebih senang, lebih tepat, lebih. Tapi rohnya sering lupa. Nah, ini bagaimana supaya roh ini selalu bisa mengendalikan pikiran yang tadi lebih banyak salahnya. Ini apa yang ingin kami jelaskan, yang ingin kami tanyakan. Karena sering ya, di dalam diskusi atau di dalam uh, berargumen, ada kadang logika yang lebih banyak digunakan, ruhnya tidak. Demikian Pak, mohon klarifikasi. Itulah dia rupanya rahasia. Kenapa kita dianjurkan baca surah Al-Kahfi setiap pekan. Rasulullah bersabda yang kira-kira artinya, bacalah surah Kahfi. Karena energi Kahfi itu membuat kita tercerahkan. Arti tercerahkan di sini, logika kita akan dikontrol tadi oleh ruh ilahi. Makanya baca Kahfi di antaranya itu. Bacalah surah Kahfi, karena cahaya Kahfi itu akan menerangi dari Jumat ke Jumat. Itu bukan sekedar itu. Maknanya adalah ruh kita akan tersinari. Apabila kita tidak sempat membaca seperti itu, maka paling tidak di Kahfi ini baca ininya. Ini jangan lupa baca ini di Kahfi. Kalau kita nggak sempat baca Kahfi seluruhnya, mari kita lihat pesan Kahfi yang tertera di ayat ini. Kalau kita lupa gitu ya, mari kita lihat ayat 23 dan 24. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Iya, secara logika gitu kita, cara logika kita. Jadi karena Hmm. maksud logika itulah seperti kebiasaan kan kita kan masih bangun. Nah, tunggu dulu. Kalau ruh mengatakan, Hmm. tunggu dulu, kok belum tentu besok. Besok aku belum tentu bersama dengan jasadmu ini. Itu kata ruh. Tapi kalau logika kita anggap kita besok masih hidup. Lupa kita. Ini contoh tentang logika tadi ya. Besok kan masih hidup. Hmm. Logikanya apa? Kita kan nggak sakit, sehat-sehat aja. Terus Ya. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. itu kata Dan, ruh. hmm. Insya Allah kalau aku masih bersama dengan badanmu. Kalau kita lupa gimana? Hmm. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Itu makanya biasakan membaca doa yang sering kita baca, yaitu Ya, ayat ayat 10. ayat 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi ringkasnya adalah
biasakan baca Al-Kahfi. Nah, Rabbana. kahfi itu akan memberikan pada ruh kita tadi, memberikan pada pada jiwa kita kecerahan batin. Sehingga kalau kita lupa diingatkan. Ya, ya, Jadi ya. biasakanlah membaca doa Rabbana atina min Miladun. ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kayak gitu, Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih, Wah. Sama. Ya. Baik, mungkin itu saja yang ingin bertanya. Sebelum kita tutup, mungkin ada Rabbana penyampaian dari min ladunka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan saudaraku sekalian. Alhamdulillah ya, surah Al-Kahfi ini memang merupakan satu kegiatan yang harus kita baca setiap minggu dengan tadi sampaikan manfaatnya. Sehingga cahaya dari Al-Quran ini, terusnya ayat Kahfi ini, surat Kahfi ini akan menerangi hidup kita. Jadi memang seperti bukan tadi bahwa karamlah itu adalah sifat yang mulia, itu adalah merupakan ya karunia Allah pada manusia hakikatnya. Tinggal bagaimana kita menjaga itu kita supaya tetap mulia. Tentunya berakhlak ya, karimah dengan berpedoman pada Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran. Dan dengan demikian maka kita tidak akan terpengaruh ya. Jadi betapapun hinaan pada kita, ya berarti bahwa kita akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Malah sebenarnya ini memang ditujukan sifat Rasul ya. Ketika diludahi orang Yahudi yang buta saja, beliau ya tidak marah ya, tapi tetap melayani ya. Jadi sekali lagi, memang ini sifat yang sangat ya luar biasa. Tapi kalau kita bisa melaksanakan, tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa kita insya Allah akan mendapatkan jaminan ya. Karena apapun yang dilakukan orang, kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan kita sendiri di dalam kemuliaan kita itu. Dan memang artinya adalah bagaimana kita tetap menjaga akhlak kita, tetap istiqomah dalam akhlak yang karimah ini. Dan tadi katakan bahwa jangan dibalas sesuatu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau eh, akhlak kita. Sampai ini kesimpulannya, jadi sekali lagi apa yang disampaikan ini merupakan satu pedoman buat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada jemaah yang ikut hadir dalam majelis ini via Zoom, via offline. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala serta ilmu yang disampaikan guru kita bermanfaat bagi kita insyaallah. Kemudian kita doakan juga guru kita Ustadz Ilhamuddin Qasim MA. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah Amin. Amin. beri keberkahan kepada ilmu. Amin. Dan yang terakhir kami minta kepada guru kita Ustadz Ilham untuk memimpin doa untuk penutup. Baiklah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kalau denger lagu kecil-kecil